Halo, apa kabar? Jumpa lagi dengan Hodari News ini. Ada pemberitaan yang kemudian muncul hari ini soal pertemuan seorang Ibu Megawati dengan Prabowo. Ada apa? Tumben. Tumben kok tiba-tiba ya muncul ya diam-diam bertemu ya diam-diam bertemu di tengah malam. Ada apa? Jangan-jangan ini takut pada Jokowi. Tapi saya kira ini menarik. Perkembangan politik ini menarik bahwa nampaknya Presiden Prabowo begitu kan nampaknya ingin mengatasi demokrasi yang lebih baik tanpa ada tumpang tindih dari berbagai berbagai kritikan begitu kan. Nampaknya Prabowo juga tidak tahan untuk dikritik oleh lawan-lawan politiknya. Tapi kita tahu bahwa pertemuan dengan Ibu Megawati ini menunjukkan bahwa Prabowo ini ya merangkul Ibu Megawati. Tapi jangan sampai ya ada muncul spekulasi bahwa ini adalah pecah kongsi dengan seorang Jokowi. Ini kan menarik pada akhirnya. Artinya apa? Artinya Jokowi kalau ditinggal ya maka masyarakat sebagian orang yang tidak suka pada Jokowi maka bertepuk tangan begitu kan ya. Karena apa? Karena kita lihat saja secara kebijakan saja ini kan sudah berbeda dengan seorang Jokowi ya, secara taktik politiknya ya, ketika Dasko bertemu dengan seorang Rocky Gerung yang jelas-jelas mereka adalah kritikannya luar biasa terhadap Jokowi, ini menunjukkan bahwa bisa saja seorang Jokowi pada akhirnya ditinggal. Ini kan politiknya lucu, lucu sekali begitu kan ya. Karena kita tahu bahwa di negara kita sebenarnya ya kalau kita ingin tahu dilihat politik begitu kan ya. Ya semua orang punya kepentingan. PDIP juga punya kepentingan, Prabowo juga punya kepentingan, terus kemudian Jokowi juga punya kepentingan. Yang tidak ada kepentingan sama sekali adalah oposisi, yaitu rakyat. Tapi lantas bagaimana oposisi rakyat ini di parlemen ya, wakil rakyat kita sudah mereka sepakat begitu kan ya untuk selalu mendukung terhadap pemerintah Prabowo. Siapa yang menjadi kontrol terhadap kebijakan? Nah, ini yang mesti kita lihat. Tapi ya politik kita ini kan sederhana sekali begitu kan ya. Apabila ini pro terhadap rakyat ya makanya ini silakan begitu kan ya, tapi tidak pro rakyat maka akan demo di mana-mana. Tapi kita lihat ada yang menarik begitu kan. Salah satu yang menjadi kepanikan sangat luar biasa yaitu adalah dari pendukung-pendukung Jokowi hari ini. Ketika Bu Megawati bertemu dengan Prabowo, pendukung-pendukung Jokowi nampaknya ada yang kecewa. Nampaknya ada yang marah. Ada apa di balik ini semua? Dan bahkan soal tuduhan ijazah palsu terhadap Jokowi, nampaknya Jokowi mengumpulkan orang-orang ahli hukum ya untuk melaporkan apakah dugaan ijazah palsu yang dituduhkan kepada Jokowi ini akan benar-benar dipolisikan, akan benar-benar ditindak atau bagaimana. Tapi ahli forensik sudah menunjukkan data-data sedemikian rupa. Bahkan ahli forensik menanyakan, Jokowi KKN-nya di mana? Ini kan semakin ketar-ketir. Artinya apa? Kalau Jokowi semakin diam, maka semakin menunjukkan bahwa dugaan besar dari masyarakat soal tuduhan ijazah palsu itu. Semakin besar pula kalau seorang Jokowi tidak action, maka semakin ditinggal oleh PDIP, oleh Megawati dengan Prabowo. Ya ini secara realitas begitu. Saya berbicara realitas begitu kan. Jadi saya kira mengapa sekarang ada muncul perlawanan-perlawanan itu? Kenapa? Karena pada hakikatnya alasan dari tim kuasa hukum dari seorang Jokowi, alasannya karena Jokowi menjadi orang biasa. Ngeri kan pada akhirnya. Jadi saya kira ini gampang sebenarnya. Jokowi tunjukkanlah ijazah yang aslinya. Semuanya bisa terbantahkan ya. Nah, dan pertemuan Megawati dan Prabowo ini gimana? Benarkah masalah demokrasi? Benarkah masalah soal bangsa dan negara? Benarkah masalah soal ekonomi? Atau benarkah ada rangkul-merangkul Ibu Megawati atau PDIP untuk bisa ya bertahan
dan kemudian ya menjalankan roda pemerintahan Prabowo sesempurna itu. Ini kan ngeri pada akhirnya. Jadi saya kira persoalan-persoalan politik ini apakah kita eh, jadi penonton saja? Saya melihat bahwa jangan jadi penonton saja begitu. Kita harus ada kritikan besar juga ya sebagai kontrol. Jadi ini menarik bahwa politik-politik kita itu di negara kita nampaknya semakin hari semakin menunjukkan kekuatan deal-dealan ya. Mengapa kekuatan deal-dealan? Ya misalnya salah satu contoh begitu Fahri Hamzah. Fahri Hamzah itu kritik luar biasa terhadap Jokowi ya. Kritikannya luar biasa dan bahkan diapresiasi luar biasa. Dan saya kagum ya kepada Fahri Hamzah. Tiba-tiba apa yang kemudian dikritik oleh Fahri Hamzah juga dihadapi oleh Fahri Hamzah. Masalah bagaimana soal rangkap jabatan, bagaimana mengatakan di sekeliling presiden ya, ada orang-orang yang ya bisa dikatakan ya gimana begitu kan ya, bisa dikatakan dungu, goblok dan sebagainya. Ya ini merupakan kritikan masa lalu begitu. Jadi kita kita tahu saja ya di negara kita siapapun begitu kan, kalau memang benar-benar menjadi orang yang kemudian kemudian ingin memperjuangkan bangsa dan negara bisa diuji dengan jabatan. Nah seperti Rocky Gerung misalnya. Rocky Gerung ya coba kasih jabatan mereka, mau nggak? Nolak nggak begitu kan? Ya. Kalau mereka mau, ya itulah ya hakikat sesungguhnya. Seperti Fahri Hamzah misalnya begitu kan ya. Apakah dikasih jabatan komisaris apakah dia mau? Dan disitulah letak ya diuji bagaimana mereka akan mengabdi pada negara. Kalau rangkap jabatan ini kan ngeri-ngeri sedap bos ya. Rangkap jabatan sana sini enak dapat gaji bonus besar begitu kan ya. Tapi sedangkan rakyat ini gimana? Makanya tidak heran bahwa ketika pertemuan Megawati dan Prabowo ini sudah membantah bagaimana ya hidup teriak Jokowi, Jokowi, Jokowi seorang Presiden Prabowo. Artinya secara tidak langsung ini juga menjadi gertakan di lingkaran istana ya, orang-orang yang sudah ditempatkan di pos-pos tertentu ini ada kepanikan luar biasa. Atau jangan-jangan nantinya begitu kan ya, atau jangan-jangan nantinya ya Prabowo ini buat gebrakan baru. Apa gebrakannya? Secara politik ya bagaimana ya pendukung-pendukung Jokowi yang dianggap solid, yang dianggap bahwa setiap hari ada 1.500 yang datang ke rumah Jokowi, itu sudah mulai kocar-kacir dengan adanya pertemuan Ibu Megawati dengan Prabowo. Kan ngeri bos. Jadi artinya apa? Artinya sudah mulai ada nampak goyah ya, mulai nampak goyah. Kan ini masih 1 tahun. Coba kita lihat 3 tahun. Wah, semakin banyak yang sudah dimodifikasi calon presiden. Ini muncul, survei muncul segalanya. Pada akhirnya orang akan melihat, wah, belum apa-apa Prabowo ini sudah mau pemilihan lagi. Ini kan ngeri, ngeri kan. Jadi saya kira dengan adanya seperti ini orang-orang melihat betul begitu kan ya dampaknya apa yang dirasakan pemimpin Prabowo ini terhadap rakyat. Ayolah kita buang bersama-sama ya orang-orang yang kemudian hanya menjadi penghalang pada demokrasi begitu. Karena kepentingan-kepentingan politik di negara kita ya nampaknya sudah tidak terbendung lagi. Begitu luar biasa ya, begitu luar biasa. Korupsi di mana-mana dan sebagainya. Saya apresiasi luar biasa ketika Prabowo bertemu dengan Ibu Megawati. Kenapa? Ya biar tidak stagnan pendukung-pendukung Prabowo. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus di Hodari News. Jangan lupa di subscribe. Begitulah, kura-kura.